pertumpahan darah, sangat banyak terjadi pembantaian, sangat banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Salah satu sebab suksesnya dakwah adalah kedudukan harta. Kalau kami ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah cinta padamu. Saya cukupkan, kita lanjut diskusi. Silakan Pak. Masalah akidah, menurut mazhab Imam Syafi'i, apa Ustaz katakan tadi itu suruh ada pemilu, dan sekarang tidak ada. Dalam khutbah Jumat pun, baca doa angkat tangan. Sekarang cukup ini aja. Sekarang kita angkat tangan. Anda malah gelisah, main dia harus begini. Tapi saya kontak banyak sekarang aliran modern aja. Saya nggak tahu mazhab apa itu ya. Berdoa di bulan salah. Berdoa masing-masing. Udah. Baik, pertama karena Bapak kontra, Bapak carilah masjid yang tak kontra dengan Bapak. Itu pertama solusinya. Supaya karena satu masjid biasanya sudah punya kesepakatan jamaah dan pengurus tata cara yang mereka buat. Kita datang ke masjid itu karena kontra, supaya kita tetap khusyuk ibadah, tidak timbul berbagai masalah. Kita cari masjid yang tak kontra dengan kita. Itu pertama. Yang kedua, jika masalah yang menjadi perbedaan itu prinsipil, tak bisa ditolerir, itu boleh kita diskusikan sampai selesai. Karena masalah yang ijma' diingkari tak boleh kita ingkari. Tapi masalah yang terjadi beda pandangan, yang beda pandangan itu diakui, ditoleransi oleh agama, setiap kita mesti berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Contoh, masalah kunut dan tidak kunut, masalah khutbah khatib angkat tangan begini atau diam saja, itu masalah furu'iyah, ikhtilafnya ikhtilaf yang diberikan toleransi oleh agama. Jadi masalah seperti ini, kalau sesuai dengan kita, kita ikut, tak sesuai kita tinggalkan, cari yang sesuai dengan kita. Karena kaidahnya la yunkarul mujma', tidak diingkari masalah-masalah yang disepakati, dan dibolehkan yungkarul mukhtalaf fiha, diingkari masalah. Mohon maaf, tidak boleh kita mengingkari masalah-masalah yang ijma', dan boleh kita mohon maaf, gimana istilahnya? Yang sudah disepakati, kita tak boleh lagi berdebati. Yang menjadi masalah mukhtalaf fiha, beda pendapat di antara ulama, kita boleh untuk berlapang dada mengikuti mana yang menjadi keyakinan kita. Tidak boleh kita ingkari. Jadi begitu Pak. Artinya orang beramal dengan apa yang menjadi amal dia, kita beramal dengan apa yang menjadi ilmu kita. Wilayah amaliyah. Toh kalau orang kunut dan tak kunut, apabila solat itu kedua-duanya tak kunut, subuh mereka sah Pak. Tapi yang repot kan, gara-gara ini kunut atau tak kunut, kemudian orang, masjid itu tak pernah selesai, tak usah solat je lah. Daripada debat pula dalam solat, sudah solat kita, timbul pula masalah, tak usah aja solat. Saya kira mana lebih berbahaya Pak? Orang tak solat dengan orang kunut tak kunut. Mending kita tetap kunut atau tidak kunut, tapi tak timbul masalah, daripada setelah itu kita paksakan harus kunut atau paksakan tidak kunut, lalu masjid ini terpecah 10 jamaah. Muncul masjid-masjid baru di sekitar Masjid Baitul Ma'mur nanti. Karena hari ini sudah banyak masjid-masjid gara-gara tak sepaham dengan Ahlus Sunnah, buat masjid sekitar Masjid Ahlus Sunnah untuk mengambil masa yang baru. Orang ahli bid'ah kan itu kerjanya sekarang, buat masjid-masjid di sekitar Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau di zaman Nabi masjid dirar, masjid orang munafik, dibuat dekat masjid Nabi supaya mengambil jamaah dan orang tak ke masjid-masjid Nabi. Bapak mau seperti itu? Dan kita semua pasti tidak mau. Sehingga solusi yang paling aman, kita cari yang sesuai dengan kita. Tidak kita melawan arus.
Oh Ustaz, rasanya pemikiran orang itu salah. Jangan dengan emosi melawannya. Munculkan pemikiran. Ilmu lawannya ilmu. Karena kalau ilmu dilawan dengan emosi tak selesai. Ilmu dilawan dengan kekuasaan, dengan pedang tak selesai. Munculkan ilmu. Lalu kalau ilmu dengan ilmu sudah nampak mana menang kalahnya, mana benar mana tidaknya. Nah, yakinilah di situ. Lalu sepakatlah di situ. Kira-kira begitu, Pak. Jadi wilayah kunut, wilayah doa ketika Jumat itu bukan akidah, itu amaliyah, fikih. Itu hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau akidah muslim atau kafir, beda ini Pak, ranahnya tak sama. Bilik-biliknya Pak itu beda. Semuanya kalau rumahnya Islam, tapi yang satu biliknya amaliyah, satu akidah. Kalau amaliyah hukumnya satu di antara 5. Kalau akidah tak muslim ya kafir. Itu Pak. Jadi kalau orang tak kunut, subuhnya sah. Paling-paling afdaliyah subuh menurut mazhab Syafi'i tak dia buat. Itu saja Pak, bukan tak sah subuhnya. Sudah Pak? Kalau setelah sholat berbaca zikir itu maka Berdoa bersama, tak berdoa setelah salat itu amaliyah juga. Hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tak ada di luar itu. Tak akan kafir orang kalau tak berdoa setelah salat. Sehingga kalau imam tak memimpin salat bersama, kita berdoa sendiri. Begitu Pak. Tetap melaksanakan sunnah Nabi, cuma tak bersama. Kenapa dahulu orang bersama? Satu, sudah tabiat kita. Kalau seorang-seorang itu amal itu, kalau tidak malas, semangat di awal, angat-angat cirit ayam Pak. Semangat di awal, di ujungnya nanti tidak semangat. Yang kedua, kalau tak dipandu, tak tahu, tak pandai membaca. Sehingga zikir yang tadinya seorang-seorang dianjurkan, dibaca oleh imam bersama. Supaya apa? Yang tak tahu bisa tahu, yang ragu-ragu bisa yakin, yang tak pandai jadi pandai. Sehingga habis sholat dia terbiasa. Gara-gara terbiasa, kalaupun tak berjamaah bisa berzikir sendiri. Itu tujuannya Pak. Sehingga bahasa para ulama lit ta'lim, untuk mengajarkan kepada siapa? Jamaah seperti tadi. Itu Pak. Bukan karena usulnya atau hukum asalnya harus bersama habis sholat. Enggak. Gitu Pak. Jadi boleh bersama, boleh tidak. Kalau imam tak bersama, tak memimpin, kita pandai berzikir, berzikirlah. Ustaz, orang habis sholat tu langsung buka HP, orang habis sholat tu langsung buka tasbih, orang habis sholat tu langsung bicara, orang habis sholat tu langsung jalan. Kita karena tahu zikir, karena ingin mendekatkan diri pada Allah, duduklah 10 jam habis sholat tu. Biar banyak zikir kita. Atau duduk agak sejam setiap habis sholat, supaya banyak zikir kita. Tak mesti berpangku, berpedoman kepada imam yang tak berzikir bersama dengan kita. Sudah Pak? Sehingga masalah-masalah yang tak cocok di hati kita, kita damaikan hati kita, mencari yang cocok dengan kita. Karena memaksakan orang ini pekerjaan yang payah. Sehingga mustahil, ini Bapak Ibu rumus bergaul, mustahil semua orang suka dengan kita. Mustahil semua orang setuju dengan kita. Yang paling masuk akal itu kita berdamai dengan orang yang tak sama dengan kita. Itu yang paling bisa Pak. Kalau orang bisa berjual lapang seperti itu, dimanapun dia, sama amalan, beda amalan, bahkan hidup dengan orang kafir pun dia akan tenang. Kenapa? Dia mampu menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau nanti hidup sekitar kita kafir semua, tak ada masjid di situ, kita paksakan harus ada masjid, harus orang sholat semua. Jangan-jangan sebelum tegak masjid kita dah mati dulu. Kira-kira begitu Pak. Kita bisa mengkondisikan diri kita menyesuaikan dengan orang. Kita tak bisa paksa orang harus sesuai dengan kita. Itu rumus hidup. Sudah Pak? Silakan orang tua kami. Baik Pak. Ini terkait dengan masalah ajaran masyarakat. Kita melihat bahwa ada seseorang dalam melaksanakan ibadah maupun sosialnya menggabungkan beberapa ajaran masyarakat. Jadi bagaimana konteks hukumnya? Bapak Ibu ada yang bertanya, ini kan ada mazhab fikih itu banyak.
Lalu ada orang mengamalkan ibadah campur-campur mazhab dia. Pertama kita tengok dulu orang ini berilmu atau tidak. Kalau tak berilmu, sudah besar kemungkinan ini yang enak di perut dia saja. Mana yang mudah, mana yang suka, mana yang ringan, itu dibuat. Berarti agama dia tidak lagi agama yang diajarkan imam, tapi agama nafsu. Paham tak? Maka dalam konteks ini orang seperti ini bukan lagi ngikut agama sebenarnya, sudah mengamalkan nafsu. Yang kedua, kalau orangnya alim. Orang alim boleh jadi dia mengamalkan mazhab itu mungkin pindah-pindah, dia campur karena melihat ada maslahat di balik itu. Kenapa maslahat, Ustaz? Dia tahu semua mazhabnya ada yang salah. Cuma setiap mazhab punya aturan. Dan ketika diamalkan mazhab kita di satu tempat, timbul fitnah. Daripada timbul fitnah, mending kita ikuti yang diamalkan masyarakat. Tapi ada mazhab yang mengakui amalan masyarakat tadi. Contoh, subuh mereka tidak kunut. Mazhab Imam Hanafi, kemudian mazhab Hambali. Berarti kalau kita solat di Makkah, solat di Madinah, itu kan enggak kunut. Mazhab Hambali itu, mereka enggak kunut. Kita, kalau seandainya kita paksakan kunut, kita suruh jamaah kita harus kunut, mungkin jamaah kita tak akan solat di Masjidil Haram nanti, tak akan solat Masjid Nabawi. Jauh-jauh datang di Indonesia, mungkin sampai 20 jam naik pesawat, tidak dapat pula pahala solat di masjid yang dimuliakan tadi. Gara-gara apa? Tidak mau ikut mazhab selain mazhab Syafi'i. Kenapa masalahnya? Kunut. Maka orang alim tadi, dia tak berkunut ketika solat. Itu tidak ada masalah. Dia tinggalkan sesuatu yang menjadi perbedaan pendapat, dia ikuti yang sama pendapat untuk maslahat lebih besar. Itu tidak ada masalah. Maka sebenarnya masalah mazhab ini, kalau kita tengok secara kacamata yang besar, mazhab itu pertama fungsinya memastikan kita bahwa pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu benar menurut pemahaman ulama yang punya kompetensi. Kalau tak bermazhab, berarti kita memahami langsung Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak ada ilmunya, kemungkinan pemahaman kita banyak masalah. Kalau ada ilmunya, mungkin benar. Yang kedua, bermazhab ini rahmat. Menurut ulama anu tak bisa begini, ulama yang lain bisa begini. Dalam kondisi tertentu, kita tak bisa memaksakan harus ikut mazhab kita. Contoh seperti kita ke Makkah tadi, mazhab yang lain tadi menjadi rahmat. Ternyata kalau saya ikut mazhab Hambali, saya tetap solat saya sah, ibadah saya terlaksana sesuai tuntutan agama. Itu sebenarnya mazhab itu, memastikan ilmu kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu benar. Yang kedua, menjadi rahmat, keluasan, kelapangan. Gitu Pak. Yang jadi masalah mencampur adukkan agama, yang agama itu standarnya nafsu, bukan pemahaman dari para ulama yang paham Al-Quran dan Sunnah. Gitu yang masalah Pak. Sudah Pak? Baik. Untuk kita melaksanakan sebuah ajaran itu harus konsisten dalam satu mazhab. Begitu. Baik. Jadi kalau orang alim, dia mesti konsisten. Kalau orang awam, dengan apa mereka konsisten? Alat untuk konsisten mereka tak punya. Ilmu untuk konsisten dengan mazhab Syafi'i mereka tak menguasai. Jadi apa mazhab mereka? Maka dalam usul fikih dikatakan al-awam la mazhabalah. Orang awam tak punya mazhab. Apa mazhabnya? Mufti. Mazhab muftinya. Saya tanya di sini, di Masjid Baitul Ma'mur ini, siapa yang menjadi rujukan? Siapa? Orang yang dituakan di sekitar sini. Betul tidak? Siapa yang dituakan di sini, dianggap dia paham agama, dialah paling didengar di sini. Bagaimana cara solat sini?
Bagaimana kata orang yang paling yang dituakan tadi dan dia paling didengar, itulah yang kita amalkan di sini. Betul tidak? Di mana-mana masyarakat itu yang diamalkan orang. Itulah konsep tadi. Orang awam mazhabnya apa? Mazhab muftinya. Kalau hari ini ada ustadz di sini, ustadz tadi menjadi panduan, apa kata ustadz, itulah yang jadi amal di masjid ini. Begitu Pak. Sehingga konsisten bagi orang yang tak punya alat konsisten itu tak bisa. Tapi konsisten bagi orang yang punya alatnya bisa. Maka apa yang paling mudah? Ikut ulama di daerah kita. Bagaimana ulama daerah kita? Kalau dia mengajarkan fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita ikut beliau. Kalau dia mengajarkan lain, kita ikut yang lain. Masalahnya negeri kita, ustaz-ustaz kita pahamnya fikih Syafi'i aja. Kenapa? Dari kecil pesantren dimanapun, kalau belajar fikih pasti belajar fikih Syafi'i. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, kitabnya fikih Syafi'i. Belajar di masjid, belajar di masyarakat, di mana saja fikih Syafi'i. Sehingga ilmunya fikih Syafi'i saja. Begitu Pak. Paham Pak? Jadi multi mazhab itu bagi orang awam tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Mereka tak punya alat ukur. Beda dengan orang awam yang menyengaja mengikut hawa nafsu setelah mereka tahu. Kalau mereka tak tahu, tugas mereka apa? Selalu bertanya kepada yang tahu. Begitu. Pokoknya konsep agama ini, yang paham Quran Sunnah, amalkan Quran Sunnah langsung. Yang tak paham Quran Sunnah, bertanya kepada yang paham. Itu konsep mudahnya. Berarti semua kita harus mengamalkan Quran dan Sunnah. Kalau tak tahu, tanya kepada yang tahu. Tak tahu, jangan sok tahu. Kalau sok tahu, bisa-bisa tak mengamalkan Quran dan Sunnah. Tapi nafsu mengamalkan selain Quran dan Sunnah. Itu yang mudahnya Pak. Paham Quran Sunnah, amalkan Quran Sunnah. Tak paham Quran Sunnah, amalkan ilmu yang diajarkan oleh orang yang paham Quran dan Sunnah. Bermazhab tadi, mengamalkan Quran dan Sunnah menurut ilmu yang diamalkan para ulama yang ikut cara Imam Syafi'i memahami Quran dan Sunnah. Begitu maksud sebenarnya. Sehingga sebenarnya kalau fikih Syafi'i itu maksudnya tafsir Al-Quran dan Sunnah di bidang amaliyah menurut pemahaman Imam Syafi'i dan orang yang mengikuti beliau. Itu sebenarnya Pak. Sudah dipahami? Tidak rumit? Pokoknya paham Quran Sunnah, ambil Quran Sunnah. Tak paham Quran Sunnah, tanya kepada orang yang paham Quran dan Sunnah. Jangan sok tahu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita sambung di waktu yang lain. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.